warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saadatul Mafiro SPDI. Saya adalah guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS Miftahul Ulum, Mojokarang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan nomor induk mahasiswa 1870213241710. Pada hari ini, Rabu, tanggal 7 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di MTS Miftahul Ulum untuk uji kinerja pada kelas 8 dengan materi hukum bacaan mat tamkin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa bersama-sama agar pelajaran kali ini bisa berjalan lancar dan kalian semua akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masih semangat ya anak-anak untuk belajar? Masih. Selanjutnya saya akan mengabsen kalian semua. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Berarti semuanya masuk ya? Iya. Alhamdulillah, berarti tandanya kalian saat ini sehat-sehat semua. Anak-anak, apakah ada yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Kira-kira saya menjelaskan tentang apa? Matsila. Ya, matsila. Ada yang masih ingat matsila itu terbagi menjadi berapa? Dua. Yaitu matsila Wasila. matsila tawila. Untuk hari ini kita akan membahas tentang mat tamkin. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: 1. Memahami ketentuan hukum bacaan mat tamkin. Yang kedua, mendeskripsikan cara membunyikan hukum bacaan mat tamkin. Yang ketiga, mengidentifikasi contoh hukum bacaan mat tamkin yang ada di dalam Al-Quran. Dan nanti ketika pelajaran hari ini saya akan memberi kalian 2 tugas. Yang pertama, tugas yang akan dikerjakan secara kelompok. Jadi nanti untuk menjawab tugas tersebut kalian harus berdiskusi dengan sesama teman, maksudnya dalam satu kelompok. Yang kedua, tugas secara individu. Jadi kalau tugas secara individu itu nanti kalian akan mengerjakan sendiri-sendiri. Sekarang coba kalian fokus ke papan tulis. Mat tamkin. Berbicara tentang mat tamkin, apakah dari kalian semua ada yang sudah mengerti, sudah mempelajari, atau sudah pernah mendengar apa itu mat tamkin? Ada? Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau yang sudah, kira-kira kalian pernah mendengarkan itu di mana? Atau pernah mempelajari di mana? Di TPQ. Karena kita ketahui kalau selain belajar Al-Quran, di TPQ itu juga belajar tentang ilmu tajwid. Coba
Kemudian yang sudah pernah belajar, apakah kalian sudah menerapkannya ketika membaca Al-Quran? Sudah. Jadi bagi yang sudah pernah mempelajari terus belajar lagi, dan bagi yang belum mempelajari maka kita akan membahas tentang mad tamkin. Sekarang coba lihat ke depan. Pengertian mad tamkin secara bahasa, mad itu artinya panjang, tamkin artinya kuat. Maksudnya itu kuat bagaimana nanti ketika membaca itu ditekan. Secara istilah atau menurut ilmu tajwid, yaitu jika ada ya sukun yang didahului oleh huruf ya yang bertasdid dan berharokat kasroh. Nah, ini proses terjadinya mad tamkin. Ya, yang sebelumnya ya itu ada ya bertasdid. Nah, tasdid itu seperti ini bunyinya. Dan berharokat kasroh. Jadi ketika kalian mempelajari mad tamkin itu berfokus kepada huruf ya. Cara membaca mad tamkin itu 1 alif atau 2 harokat. Berapa cara membacanya? 1 alif atau 2 harokat. Nah, ini contoh mad tamkin. Dzalika bi annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyina. Tadi ditekan ummiyina sabil. Paham? Sekarang coba contoh yang kedua. Kita baca bersama. Wa idza uyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Inna Allaha kana ala kulli syai'in hasiba. Kira-kira dari ayat ini yang termasuk bacaan mad tamkin? Huyi itu karena ada ya sukun didahului ya berharokat kasroh dan dibaca 1 alif atau 2 harokat. Dari penjelasan itu tadi, apakah ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, coba betul sekarang pertanyaan. Mak tadi artinya panjang. Secara bahasa, kalau tamkin artinya kuat. Untuk selanjutnya saya akan membagikan LKED atau lembar kerja peserta didik. Ini nanti dikerjakan secara kelompok. Saya bagi terlebih dahulu. Coba kalian lihat terlebih dahulu. Nah, di situ ada kelas. Kamu tulis kelas berapa? Kelompok 1, 2, 3, 4. Kemudian nama anggota itu juga kalian tulis. Yang pertama, bacalah kembali materi tentang mad tamkin. Kalian boleh membaca di buku LKS kalian, atau kalian tadi masih ingat tentang penjelasan yang ada di depan di papan tulis tadi. Kemudian temukan jawaban yang tepat dari pertanyaan yang ada pada LKPD. Jika mengalami kesulitan silakan bertanya pada guru, tetapi tetap berusaha terlebih dahulu. Siap untuk mengerjakan? Siap. Sebelum memulai mengerjakan, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dikerjakan.
semua anak? Jadi sekarang waktunya mempresentasikan dari hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan. Untuk yang pertama kali maju, kelompok 1, silakan perwakilan. Ya, siapa perwakilan? Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal nomor 1, bagaimana terjadinya proses hukum bacaan matamkin jika ada yang sukun yang didahului oleh huruf ya yang bertasdid dan berharokat kasroh. 2. Bagaimana cara membaca lafaz yang mengandung bacaan matamkin, menetapkan dan memantapkan bunyi tasdid pada huruf ya yang pertama. 3. Menurut kalian, mengapa membaca Al-Quran itu harus memperhatikan kaidah ilmu tajwid agar tidak merubah arti dari lafaz tersebut? 4. Carilah contoh bacaan matamkin pada surah-surah di bawah ini, kemudian tulislah pada kolom yang sudah tersedia. Ayat 79 surat Al-Imran. Ya, kasih tepuk tangan. Terima kasih. Sekarang lanjut yang kelompok 2. Perwakilan dari kelompok 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban nomor 1. Bagaimana terjadinya proses hukum bacaan matamkin jika ada ya sukun yang didahului oleh huruf ya yang bertasdid dan berharokat kasroh, dibaca 2 harokat atau 1 alif. Nomor 2. Bagaimana cara membaca lafaz yang mengandung bacaan matamkin dengan menetapkan dan memantapkan bunyi tasdid pada huruf ya yang pertama. Nomor 3. Menurut kalian mengapa membaca Al-Quran itu harus memperhatikan kaidah ilmu tajwid agar bacaan kita lebih tepat dan lebih baik? Nomor 4. Baik apa ayat surat Al-Ahzab ayat 7. Ya, kasih tepuk tangan. Sekarang untuk kelompok 3. Perwakilan dari kelompok 3, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Nomor 1. Bagaimana terjadinya proses hukum bacaan matamkin jika ada ya sukun yang didahului oleh huruf ya yang bertasdid dan berharokat kasroh? Nomor 2. Bagaimana cara membaca lafaz yang mengandung bacaan matamkin dengan menetapkan dan memantapkan bunyi tasdid pada huruf ya yang pertama? Nomor 3. Menurut kalian mengapa membaca Al-Quran itu harus memperhatikan kaidah ilmu tajwid? Karena kalau tidak mengenal ilmu tajwid, maka bacaan kita akan bisa merubah makna. Jawaban nomor 4. Wayaqulunan nabiyyi nabi ghairil haqq. Terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 61. Ya, kasih tepuk tangan. Alhamdulillah untuk presentasi hari ini kalian cukup baik sekali. Nah, perlu kalian garis bawahi. Tadi ada pertanyaan, mengapa kalau kita membaca Al-Quran itu harus memakai ilmu tajwid? Kita ketahui bahwa pengertian dari ilmu tajwid adalah ilmu yang membahas tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi tujuan
tujuannya itu agar ketika kalian membaca Al-Quran itu bacaannya enak untuk didengar. Karena kalau kalian salah menyebutkan satu huruf, contoh A dibaca A, baca Ain, Alif dibaca Ain, itu nanti akan bisa merubah arti atau merubah makna. Nah, untuk diskusi hari ini bagaimana? Apakah ada kesulitan? Tidak. Saya yakin tidak ada kesulitan karena materi hari ini itu adalah materi yang sangat mudah tentang pelajaran mat tamkin, yang mana tadi sudah ada yang mempelajari ketika belajar di TPD. Untuk langkah selanjutnya ya ini Bu Viro akan memberi tugas kalian tugas secara individu. Tadi ini kalian kerjakan sendiri. Kalau tadi kalian bisa berembukan, bisa saling berdiskusi dengan teman. Kalau ini dikerjakan sendiri.
Dari pembelajaran kali ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan atau memberikan kesimpulan dari pembelajaran Mas Tamkin? Kalau ada yang bisa, silakan angkat tangan. Ayo, Santi, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu berdasarkan bahasa, tamkin adalah penetapan atau pemasrahan. Tamkin menurut ilmu tajwid adalah jika adanya sukun yang didahului oleh huruf ya yang bertasydid dan berharap pada aswab. Cara membaca tamkin yaitu dengan menetapkan dan memantapkan huruf tasydid pada huruf ya yang pertama dan dibaca satu alif atau dua harakat. Contoh bacaan tamkin yaitu Ya, kasih tepuk tangan. Pembelajaran kali ini, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Namun sekarang kita memasuki tahap refleksi. Pertama, apakah kalian memahami materi yang sudah kalian pelajari? Sudah. Apakah materi yang kalian pelajari menarik? Menarik. Apakah kalian kesulitan dalam memahami materi tersebut? Iya. Alhamdulillah. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Itu dengan cara terus belajar. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Namun saya perlu mengingatkan agar kalian terus belajar dan jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya. Minggu depan kita akan membahas tentang matfarqin. Jadi kalian bisa mempelajari materi tersebut entah dari buku pegangan kalian, entah dari LKS, entah dari kalian mencari bahan-bahan di internet. Sekian